Om Swastiastu. Baik adik-adik, perkenalkan kami dari mahasiswa PKM Universitas Negeri Hindu I Gusti Bagus Sugriwo. Di sini kami akan mengajar adik-adik belajar agama Hindu dan budi pekerti Selama 3 bulan ke depan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Om Anubhadra Katawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Baik, pertama-tama izinkan Bapak memperkenalkan diri. Kan ada pepatah mengatakan, maka tak kenal maka tak sayang. Jadi nama Bapak di sini Ibu Gatiase. Alamat Bapak dari Pejeng Gianyar. Nomor WA Bapak sudah ada di slide. Dan Bapak dari kampus Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Baik, di sini nama Ibu Niputu Ayu Lestari, alamat Ibu dari Penida Kajo Tembuku Bangli. Di sini Ibu juga berasal dari kampus Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Perkenalkan, nama Ibu Kade Oka Malini, jurusan Pendidikan Agama. Alamat Ibu dari Klungkung. Kalau bisa ada yang penting bisa dihubungi di slide, udah ada nomornya Ibu. Ibu juga dari kampus Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo. Baik anak-anak, di slide yang kita bahas itu udah ada biodata guru pamong kita atau guru pembimbing kita yang bernama Iwayan Sutradewi. Ibunya guru pendidikan agama dan budi pekerti di SMA 1 Bangli, dan nomor HP-nya sudah ada di slide dan alamatnya adik-adik juga bakalan sudah tahu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari Weda. Mungkin kemarin adik-adik sudah dijelaskan Upa Weda oleh Ibu Sutra. Ibu akan menjelaskan bagian-bagiannya. Nah, sebelum itu Ibu menjelaskan tentang pengertian Weda. Kata Weda mengandung arti pengetahuan suci, kebenaran, kebijaksanaan, kitab suci yang mengandung kebenaran abadi, ajaran suci atau kitab suci bagi umat Hindu. Maharesi Sayana mengatakan bahwa Weda merupakan wahyu Tuhan yang mengandung ajaran kebajikan untuk kesempurnaan umat manusia serta menghindarkannya dari perbuatan jahat. Nah, dari kitab Upaweda ini adalah kelompok kedua dari Weda Semerti yang sama pengertiannya dengan Wedangga. Kata Upaweda berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Upa artinya dekat dan Weda artinya pengetahuan suci atau kitab suci. Upaweda berarti dekat dengan pengetahuan suci. Nah adik-adik, di sini ada bagian-bagian Upaweda. Yang pertama yaitu Weda Sruti. Kedua Weda Sruti menurut sifatnya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama Rigweda, Samaweda, Yajurweda, Atharwaweda. Nah, di sini juga ada pengertian Rigweda. Rigweda dikarang oleh Resi Vyasa dan Pulaha Rigweda, merupakan Weda tertua yang berisi syair-syair pemujaan menunjukkan kebenaran yang mutlak. Yang kedua ada Samaweda, dikarang oleh Resi Vyasa dan Jainini. Ketiga ada Yajurweda, dikarang oleh Resi Wisampayan, merupakan mantra-mantra yang membuat doa pujaan. Nah, Yajurweda ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada Yajurweda hitam dan yang kedua ada Yajurweda putih. Yang keempat ada Atharwaweda, dikarang oleh Resi Vyasa dan Samantu, merupakan mantra-mantra yang berisi tuntunan kehidupan sehari-hari atau mantra-mantra yang memuat ajaran yang bersifat magis. Atharwaweda terdiri dari 5.987 mantra yang juga banyak berasal dari Rigweda. B ada Weda Semerti. Nah, Weda Semerti ini merupakan kitab yang ditulis berdasarkan ingatan yang bersumber kepada Weda Sruti. Bagian yang depan Weda Srutinya. Kitab ini juga disebut kitab Dharma Sastra, terdiri dari kata Dharma artinya hukum dan Sastra artinya ilmu. Semerti dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama itu kelompok Wedaga, yang kedua Upaweda. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan materi yang tadi.
Di sini ada kelompok Wedangga. Wedangga terdiri dari kata Weda artinya suci dan Angga artinya badan atau batang tubuh. Jadi Wedangga adalah batang tubuh Weda. Wedangga dikelompokkan menjadi 6 bagian yang disebut Sadwedangga, yaitu yang pertama siksa adalah petunjuk arah menggunakan mantra. Yang B atau yang kedua Wiyakarana adalah tata bahasa dalam Weda. Yang ke C Chandra adalah lagu. Dan yang ke D Nirukta adalah penafsiran otentik atau kata dalam Weda. Yang ke E Jyotisha adalah astronomi atau menentukan hari baik atau ilmu perbintangan. Yang ke F Kalpa. Kalpa adalah aturan-aturan upacara yatnya. Bagian dari kalpa yaitu yang pertama Sautra Sutra, yaitu tata cara upacara beryadnya. Yang kedua Dharma Sutra atau Dharma Sastra, yaitu petunjuk dalam melaksanakan agama. Yang selanjutnya ada Grehya Sutra, yaitu tata cara beryadnya. Dan yang selanjutnya Sulwa Sutra, yaitu aturan dalam membuat bangunan suci atau arsitektur Bali. Baik, selanjutnya di sini ada kelompok Upaweda. Upaweda berasal dari kata upa artinya dekat atau sekitar dan Weda artinya kitab suci atau pengetahuan. Jadi Upaweda berasal dari kitab Weda yang menguraikan hal-hal yang ada di sekitar Weda. Upaweda adalah kitab-kitab yang menunjukkan pemahaman Weda, disebut juga sebagai Weda tambahan, sebagai bagian yang menjelaskan Weda dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Baik, Bapak di sini akan melanjutkan tentang kelompok Upaweda terdiri dari Itiasa, cerita pahlawanan Ramayana dan Mahabharata. Jadi ada contoh kitab Ramayana yaitu Balakanda, Ayodhya Kanda, Aryaka Kanda, Kiskanda Kanda, Sundara Kanda, Yuddha Kanda, dan yang terakhir adalah Uttara Kanda. Ada contoh kitab Mahabharata, yang pertama adalah Adiparwa, yang kedua Sabha Parwa, yang ketiga Wana Parwa, yang keempat Wirata Parwa, yang kelima Adiyoga Parwa, yang keenam Bhisma Parwa, yang ketujuh Drona Parwa, yang kedelapan Karna Parwa, yang kesembilan Salya Parwa, selanjutnya Sauptika Parwa, selanjutnya Stiri Parwa, selanjutnya Anusasana Parwa, selanjutnya Aswamedika Parwa, selanjutnya Asramawasika Parwa, yang selanjutnya Mosala Parwa, selanjutnya Prastanika Parwa, selanjutnya Swarga Rohana Parwa. Baik, di sini Bapak akan melanjutkan tentang Purana. Purana adalah cerita-cerita masa lampau tentang silsilah raja-raja pencipta dunia. Isi pokok dalam Purana. Jadi yang pertama adalah kosmologi penciptaan alam semesta. Yang kedua adalah Pralaya. Yang ketiga adalah silsilah raja-raja Hindu. Yang keempat adalah Manuwantara. Baik, Bapak akan melanjutkan yaitu Kata Sastra, yaitu ilmu pemerintahan dan ilmu politik atau ilmu tatanan negara. Dalam jenis ini yaitu yang pertama adalah Kitab Usana, yang kedua Niti Sastra, dipergunakan oleh pemimpin suatu negara oleh pemerintahan atau pengambilan kebijakan dalam kelembagaan umat Hindu. Baik, yang ketiga adalah ada beberapa acarya terkenal di bidang Niti Sastra adalah Begawan Brahaspati, Begawan Usana, Begawan Parasara, dan Sri Chanakya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Menurut isi kajiannya yang dibahas di dalam berbagai macam jenis Yajurveda, keseluruhannya
dapat dibagi atas 8 bidang, yaitu yang pertama salya, yaitu ilmu tentang bedah dan cara penyembuhannya. Yang kedua ada salakya, yaitu ilmu tentang berbagai macam penyakit. Yang ketiga ada kaya cikitsa, yaitu tentang jenis dan macam obat-obatan. Dan yang keempat ada butawidya, yaitu ilmu pengetahuan dan psikoterapi. Yang kelima ada kaumarabhaya, yaitu ilmu tentang pemeliharaan dan pengobatan penyakit anak. Dan yang keenam ada agada tantra, yaitu ilmu tentang pengobatan atau toksikologi. Yang selanjutnya ada rasayama tantra, yaitu tentang pengetahuan jiwa remaja dan permasalahannya. Yang di sini ada Gradharwa Weda, yaitu kitab yang membahas cabang ilmu tentang seni. Baik, sekian dari materi yang tadi dipaparkan. Apabila ada kata-kata yang salah atau tingkah kami yang kurang baik, mohon dimaafkan dan kami tutup dengan parame santi. Om Santi Santi.